PT Vale Indonesia Tbk adalah bagian dari Vale, salah satu perusahaan multitambang terbesar dunia. Sejak tahun 1968, PT Vale menjalankan kegiatan penambangan dan pengolahan nikel matte secara terintegrasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Produksi nikel matte PT Vale memasok 5% kebutuhan nikel global. Selama 50 tahun beroperasi, PT Vale memegang misi untuk mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. Ini selaras dengan agenda PBB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. PT Vale melakukan kegiatan pertambangan yang bersandar pada 17 kerangka tujuan SDGs. Dengan penerapan 17 kerangka tujuan ini, PT Vale ikut aktif berpartisipasi menghadapi tantangan dunia seperti kemiskinan, kesenjangan, kerusakan lingkungan, maupun perubahan iklim. Ini juga mendorong PT Vale untuk terus meningkatkan standar kegiatan operasional dengan mengedepankan good mining practice atau praktek penambangan yang baik dan prinsip-prinsip keberlanjutan secara komprehensif. Di antaranya, menerapkan sistem manajemen lingkungan yang mengacu pada standar internasional ISO 14001-2015, menjadi bagian dari inisiatif ekonomi, lingkungan, dan sosial, antara lain PROPER, Indonesian Global Compact Network, Indonesian Business Council for Sustainable Development, dan Indonesia Business Link. Produksi nikel berbasis energi terbarukan. PT Vale membangun 3 pembangkit listrik tenaga air dengan total 365 MW sebagai sumber energi utama. PLTA Larona 165 MW, PLTA Balangbanu 110 MW, dan PLTA Karebe 90 MW. Dengan 3 PLTA ini, 94% konsumsi energi PT Vale bersumber dari energi terbarukan. Tambang di seantero Sulawesi dan Maluku. Nikel yang ditambang memiliki beragam kualitas. Nikel ini akan diproses di smelter untuk menjadi nickel matte. Setelah dari conveyor itu, terus si batuan tadi itu dicampur sama batu bara dan antresin. Udah itu dicampur ke sini, masuk, dimasukin ke sini dengan suhu 200 sampai 300 derajat. Langsung masuk lagi nih, tarik kilan. Jauh. Ini kurang lebih sekitar 1000 derajat. Dan debu-debu yang ada di sini juga masih diolah juga, disedot ke sana. Nanti lihat, di sana disedot, diolah lagi.
balik ini. Tadi setelah dicampur, masuk ke rotary killer dan masuk ke pipa yang besar itu, yang panjangnya hampir sama lapangan bola, 110 meter. Terus masuk ke sini, ke proses burner. Burner ini sebenarnya untuk proses kalsinasi, di mana untuk memisahkan, mengurangi kadar air, dan juga kan senyawa-senyawanya harus dipisahin antara nikel oksida dan peroksida. Jadi lebih murni lagi. Ini tahap-tahap berikutnya sebelum nanti kita ke metal tapping. Ini dari control room ya, Pak? Iya, betul sekali, Di sini Pak. mengontrol sejauh sampai mana nih, Pak? Dari ruangan ini? Iya, begini ya Pak ya. Jadi dari proses awal, dari SOM, mulai dari valve feeder sampai 1105, dryingnya ataupun bannernya semuanya dikendalikan di sini Pak. Nah itu kalau yang tanda-tanda merah itu berarti berfungsi semua? Iya, yang berarti dia, yang tanda merah itu berarti dia itu jalan semua Pak, motornya Pak. Itu yang? Iya. Kalau yang menyala itu berarti itu bannernya Lagi jalan? lagi jalan. Ini sekarang dari peleburan sampai ke DS dilakukan proses desulfurisasi untuk menghilangkan sulfur. Oke. Nah, setelah dari ini kita naikkan ke LD nanti untuk proses desilikonisasi. Setelah proses desilikonisasi selesai, dilanjutkan proses dekarbonisasi. Berarti ada untuk 3 tahap ya, Pak? menghilangkan karbon. Itu, Setelah itu temperatur memungkinkan untuk dicetak, dikirim ke pencetakan namanya casting. Ya, kalau warnanya sudah menandakan dari awalnya hitam, jadi putih-putihan, ya. itu menandakan bahwa sulfur itu sudah normal. Sudah normal? Ya, di bawah 30. Oke. 0,030%. Casting ya Pak? Bagian casting. Betul. Nah Bapak bisa tolong jelasin nggak Pak? Gimana sih prosesnya casting? Jadi proses awal di casting Pak, sekarang posisi penuangan Pak ya. Setelah penuangan kira-kira berjalan sampai 30 menit Pak ya. 30 menit. Nah ini dengan jenis low carbon Pak ya. Low carbon, nah di sini ada 2 jenis low carbon, high carbon. Yang kita sementara cetak ini low carbon dengan temperatur 1650 Pak. 1650 derajat Pak. Setelah selesai proses di sini Pak, maka berpindah ke hopper Pak. Hopper penampungan ini Pak. Setelah selesai pencetakan, karena di hopper penampungan dia masuk ke net compare 2 Pak. Oke. Setelah masuk posisi net compare 2 Pak, dia akan masuk di trommel pitring Pak. Net compare 2 ini fungsinya untuk pengeringan Pak. Jadi untuk menghilangkan kadar air Pak, MC-nya. Ada airnya yang tadi sudah basah ya? Jadi setelah sampai di trommel pitring, di situ ada petugas 1 orang Pak mengambil sampel. Sampel itu dibawa ke lab Pak untuk dipastikan apakah kadar MC-nya sudah memenuhi standar ekspor Pak. Demikianlah episode How to Make the Things episode kali ini. Kita jumpa lagi pada episode mendatang.